Selamat pagi semuanya, selamat datang di awal perkuliahan semester 2 tahun ajaran 2019-2020. Perkenalkan, saya Kartika Duchandrasari yang akan mengampu perkuliahan Ilmu Budaya Dasar dari pertemuan pertama hingga UAS nanti. Pada kesempatan ini, kita akan memperluas media pembelajaran kita dengan menggunakan PowerPoint plus audio. Saya berharap untuk kedepannya, pembelajaran seperti ini akan mempermudah kita untuk saling bertukar pengetahuan. Untuk sesi kali ini, kita akan masuk pada pembelajaran ilmu budaya dasar. Apakah itu ilmu budaya dasar? Sebelum kita masuk pada pokok pembahasan, pengantar ilmu budaya dasar, tidak bosan saya akan mengingatkan di awal pembelajaran kita. Mari kita buka slide berikutnya. Masih ingat di pertemuan pertama perkuliahan pengantar manajemen? Ya, benar sekali. Teori yang sangat mudah kita telaah, hasil dari pemikiran seseorang yang kita kagumi bersama, yaitu Muhammad Hatta. Teori ini dirumuskan pada tahun 1992. Teori ini mengatakan pengetahuan dimulai dengan 3 kata, yaitu apa, mengapa, dan bagaimana. Dengan mengenali 3 kata tersebut akan mempermudah teman-teman untuk mempelajari hal-hal yang bersifat konseptual, seperti pembelajaran ilmu budaya dasar ini sendiri. Kita akan lanjutkan apakah itu yang dinamakan dengan ilmu budaya dasar. Kita mulai dari kata apa. Apakah itu ilmu budaya dasar? Ilmu budaya dasar merupakan ilmu pengetahuan yang akan memberikan pengembangan kepribadian kepada mahasiswa. Ilmu ini merupakan asupan tambahan yang dibutuhkan mahasiswa yang mempelajari basic social science dan basic humanities. Apa sih sebenarnya basic social science? Dalam bahasa Indonesia berarti ilmu sosial dasar. Dengan pengertian ilmu-ilmu sosial yang bertujuan untuk mengkaji keteraturan yang terdapat dalam hubungan antar manusia. Hal ini dikaji dengan menggunakan metode ilmiah sebagai pinjaman dari ilmu-ilmu ilmiah lainnya. Kemudian untuk basic humanities sendiri dalam bahasa Indonesia adalah humaniora dasar. Dengan pengertian, ilmu ini akan membuat kita memahami dan mencari arti kenyataan yang bersifat manusiawi. Untuk mengkaji, kita menggunakan metode pengungkapan peristiwa dan kenyataan yang bersifat unik dan kemudian diberikan sebuah pengertian yang lebih sempurna. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada kata mengapa. Mengapa pembelajaran ilmu budaya dasar dibutuhkan oleh mahasiswa? Karena mahasiswa yang memiliki pengetahuan ilmu budaya dasar akan cenderung lebih mudah memahami diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitarnya, agar tidak mudah mengkotak-kotakan orang lain dengan stereotip yang sudah menyebar di masyarakat. Jadi kita punya logika tersendiri untuk menerjemahkan secara ilmiah seperti apa karakteristik yang berbeda. Tapi tidak hanya membedakan, kita akan mulai memberikan penerimaan karena kita sudah memahami apakah perbedaan yang kita miliki dengan orang lain atau dengan lingkungan kita. Untuk kata terakhir adalah bagaimana. Bagaimana seorang mahasiswa mempelajari ilmu budaya dasar? Pada pembelajaran ilmu budaya dasar kali ini, kita akan mempelajari 3 hal pokok, yaitu 1. Lingkup dan dasar ilmiah ilmu budaya dasar. Kedua, pokok bahasan ilmu budaya dasar. Ketiga, masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu budaya dasar serta manajemen secara umum maupun khusus. Lingkup dan dasar ilmiah ilmu budaya dasar. Selanjutnya, kita masuk pada ruang lingkup ilmu budaya dasar. Lingkup ilmu budaya dasar atau yang sering disebut Basic Humanities bukan merupakan pembelajaran tentang seni sastra, seni tari, atau berbagai bentuk seni lainnya. Lingkup ilmu budaya dasar merupakan pengertian tentang konsep dan teori budaya yang dikembangkan untuk mengkaji sebuah permasalahan kebudayaan. Contoh adalah dengan cara penyelesaian masalah. Di setiap tempat kita memiliki yang namanya hukum adat. Di tempat itu pula, hukum adat akan berlaku sangat ketat. Namun, hukum adat
tidak bisa atau seringkali tidak bisa diaplikasikan ke tempat yang lain. Karena apa? Karena di setiap tempat itu akan memiliki hukum adat tersendiri. Contohnya, di Aceh ada yang namanya hukum rajam. Apakah itu bisa diberlakukan di Jawa Tengah atau di daerah sekitarnya? Atau mungkin di Papua, apakah bisa? Itu mungkin memang hanya hukum adat yang mungkin diterima oleh masyarakat Aceh dan dilakukan terus-menerus. Seperti itu. Dasar ilmiah yang pertama. Dalam pembahasan ilmu budaya dasar, kita harus mengetahui bahwa pembelajaran ilmu budaya dasar harus memiliki sifat-sifat tertentu. Yang pertama adalah deduktif. Deduktif adalah penalaran yang hasilnya dapat disimpulkan oleh teori. Contohnya, misal, ada premis 1 mengatakan bahwa kalau hujan, maka jalan akan basah. Kemudian muncul premis kedua yaitu saat ini kita sedang hujan. Maka kesimpulannya adalah saat ini hujan, maka jalan akan basah. Kemudian yang kedua adalah bersifat induktif atau penalaran yang dilakukan akibat dari pengalaman-pengalaman. Tidak hanya sesuatu yang berkaitan dengan logika berpikir atau teori logika, namun kita juga akan memperhatikan pengalaman-pengalaman dari orang-orang atau pelaku kebudayaan itu sendiri. Kemudian ketiga, ilmu budaya dasar harus menggunakan bahasa yang tepat. Mengapa menggunakan bahasa yang tepat? Karena tidak akan menimbulkan bias atau persepsi subjektif terkait dengan budaya dari tempat lain atau budaya kita sendiri. Jadi kita menggunakan metode dan bahasa ilmiah, bebas nilai atau tidak memiliki konotasi negatif atau positif, kemudian spesifik dan tertutup. Masuk pada dasar ilmiah yang kedua. Dalam pembelajaran ilmu budaya dasar, kita harus memiliki 3 pemetaan wilayah filsafat ilmu. Yang pertama adalah epistemologi, atau apa yang dapat saya ketahui. Epistemologi ini bersumber dari sumber pengetahuan. Yang kedua adalah batas ilmu pengetahuan. Yang ketiga adanya struktur, dan yang keempat adalah keabsahan atau kebenaran dalam ilmu itu sendiri. Dalam menguji keabsahan atau kebenaran ini, kita bisa menggunakan yang namanya korespondensi, koherensi, dan pragmatis. Korespondensi sendiri itu adalah adanya kesamaan antara gagasan dengan kenyataan. Gagasan diungkapkan lewat pengetahuan, kemudian dicocokkan dengan realita. Selanjutnya, koherensi. Koherensi yaitu adanya kesesuaian atau tidak pertentangan antara gagasan, pernyataan kita dengan pernyataan lain atau pernyataan kita sebelumnya. Selanjutnya, pragmatis. Pragmatis yaitu apabila gagasan itu memiliki nilai guna dari segi praktis sebagai manfaat langsung. Kemudian kita melihat dari 3 pemetaan wilayah filsafat ilmu yang selanjutnya adalah aksiologi. Apa yang bisa saya lakukan? Kita akan membentuk yang namanya piramida ilmu pengetahuan. Dimulai dari lapisan pertama yaitu lapisan persepsi. Lapisan persepsi ini adalah hal-hal yang diobservasi bersifat dengan teknis atau metode-metode yang kasat mata. Atau kita bisa bentuk dengan pola pikiran kita sendiri. Kemudian setelah masuk ke dalam lapisan yang kedua, kita sebut dengan lapisan hipotesis. Setelah kita melihat persepsi yang kita lihat di sekeliling kita, maka kita akan menarik yang namanya kesimpulan sementara atau disebut hipotesis yang kemudian akan kita ujikan. Apakah dalam observasi akan terbukti bahwa terdapat hal-hal yang berkaitan di antara keduanya? Ketika iya, kita akan naik pada lapisan yang ketiga yaitu lapisan hukum. Di mana lapisan hukum ini menunjuk pada suatu keteraturan. Kemudian
Setelah masuk dalam lapisan hukum, kita masuk dalam lapisan teori. Lapisan teori ini adalah hasil abstraksi dari keteraturan sehingga berlaku umum sebagai teori yang bisa diberlakukan di mana saja. Kemudian yang ketiga, dalam pemetaan wilayah filsafat ilmu adalah ontologi atau apa yang bisa kita harapkan. Sifat pengetahuan ilmiah harus memiliki dasar fundamental ini. Sifat dasar fundamental ini menjelaskan tentang bagaimana hakikat objek dari ilmu budaya dasar tersebut. Apakah ilmu budaya tersebut bersifat material atau kasat mata, atau bisa saja abstrak atau berupa metafisika. Kemudian kedua adalah empiris dan non-empiris. Apakah bisa dibuktikan? Kemudian selanjutnya kualitatif atau kuantitatif. Kualitatif cenderung dengan menggunakan rasa. Namun ketika kita masuk pada segi kuantitatif, kita akan membicarakan rasio. Pokok bahasan ilmu budaya dasar. Selanjutnya adalah pokok bahasan ilmu budaya dasar. Pokok bahasan yang akan kita pelajari adalah pengantar ilmu budaya dasar. Yang kedua, manusia dan kebudayaan. Yang ketiga, manusia dan keindahan. Keempat, manusia dan keadilan. Kelima, manusia dan lingkungannya. Keenam, manusia dan teknologi. Dan ketujuh adalah manusia dengan pandangan hidupnya. Kita masuk pada pembahasan manusia dan kebudayaan. Definisi. Kita mulai dari kata kebudayaan. Kebudayaan muncul dari kata budaya. Kata budaya muncul dari budi. Kemudian, budi ini sendiri memiliki arti budi atau akal budi. Kemudian kita juga mengenali bahwa kebudayaan muncul dengan kata serapan, yaitu kata culture. Kata culture ini mulai dari bahasa Inggris, yaitu culture, atau dalam bahasa Belanda, kultur. Atau dalam bahasa Latin, dia berarti kolera. Dengan ketiga kata tersebut memiliki arti mengolah atau mengerjakan. Jadi kebudayaan itu akan selalu muncul di permukaan. Seperti itu. Entah bersifat materialistik atau bersifat kebendaan, atau bisa saja bersifat abstrak seperti norma atau adat istiadat, atau bisa saja bahasa. Selanjutnya, melihat manusia dan kebudayaan dari aspek ontologi. Baik, selanjutnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang kemudian akan teman-teman bahas dalam forum yang dibuka di Skalsa pada pertemuan pertama di ilmu budaya dasar. Silakan saat ini teman-teman membuka Skalsa ya, diakses untuk masuk ke Skalsa di ilmu budaya dasar pertemuan pertama. Silakan dibuka, di sana ada forum. Forum itu akan kita bahaskan tentang ilmu budaya dasar, yaitu yang pertama, sebutkan kepercayaan apa yang sering muncul di tanah Jawa. Yang kedua, seni apa sajakah yang teman-teman ketahui tentang budaya Jawa dan Banyumasan? Ketiga, adat istiadat seperti apakah yang sering muncul di budaya Banyumasan? Silakan kita buka forum selama 10 menit, aktifkan cara Anda untuk melakukan diskusi, dan kita akan menilai teman-teman untuk diskusi tersebut. Kebudayaan muncul jika dasar-dasar nilai manusia dituangkan dalam bentuk filsafat, karya seni, bahasa, dan sejarah. Kebudayaan atau seringkali disebut dengan peradaban mengandung perasaan suatu bangsa yang kompleks, meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat,
dan pembawaan yang muncul di anggota masyarakat. Kebudayaan dapat dipelajari. Hal tersebut sesuai dengan teori kebudayaan yang dilansir oleh Clarkson pada tahun 1951. Yang pertama, kebudayaan dapat dipelajari. Yang kedua, kebudayaan berasal atau bersumber dari segi biologis, lingkungan, psikologis, dan komponen sejarah eksistensi manusia. Ketiga, kebudayaan mempunyai struktur. Keempat, kebudayaan dapat dipecah-pecah ke dalam berbagai aspek. Yang kelima, kebudayaan bersifat dinamik. Keenam, kebudayaan mempunyai variabel. Ketujuh, kebudayaan memperlihatkan keteraturan yang dapat dianalisis dengan metode ilmiah. Kedelapan, kebudayaan merupakan alat bagi seseorang atau individu untuk mengatur keadaan totalnya dan menambah arti bagi kesan kreativitas. Selanjutnya, di dalam lingkungan kita sehari-hari sebenarnya terdapat sebuah kerangka kebudayaan. Kerangka paling utama atau paling paling kecil di antara lingkaran atau inti lingkaran yang di sini ditunjukkan dengan warna merah yaitu sistem budaya. Kemudian yang berwarna hijau di lingkaran di luar merah itu adalah sistem sosial. Kemudian yang berwarna orange atau di lingkaran paling luar itu merupakan kebudayaan fisik yang bisa kita lihat dalam sehari-hari. Kemudian di dalam kerangka kebudayaan terdapat 7 dimensi yang berbeda. Setiap dimensinya memiliki dimensi dengan sistem budaya, sistem sosial, dan kebudayaan fisik itu sendiri. Yang pertama adalah organisasi sosial, yang kedua sistem ekonomi, ketiga sistem teknologi, keempat bahasa, kelima kesenian, keenam religi, ketujuh sistem pengetahuan. Apakah sistem budaya itu? Sistem budaya merupakan bentuk abstrak dari kebudayaan. Sistem budaya dapat berbentuk adat istiadat, sistem nilai budaya, sistem norma masyarakat, dan norma agama. Sedangkan dalam sistem sosial merupakan sebuah alat bantu untuk menjelaskan hubungan manusia-manusia di dalam lingkungannya. Sistem sosial dapat berarti hubungan antara kedua manusia, manusia dengan kelompok kecil, manusia di dalam keluarga, manusia dan organisasi kompleks, maupun masyarakat keseluruhan yang bersifat saling menguntungkan di dalam setiap interaksinya. Sistem sosial dapat berlaku jika terjadi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola tercara tersembunyi. Terdapat beberapa peristiwa yang menjadi perubahan sebuah kebudayaan. Yang pertama adalah culture lag atau cultural lag. Terjadinya perbedaan antara taraf kemajuan kebudayaan. Jadi terdapat sebuah lag itu adalah gap ya, kayak kesenjangan. Nah, kemudian di sini berhubungan dengan yang namanya cultural survival. Di mana ketika cultural lag itu adalah perbedaan yang pada sisinya itu dia yang rendah. Kemudian ketika ada yang namanya cultural survival, terdapat sebuah kebudayaan yang tetap bertahan walaupun terjadi kemajuan kebudayaan, dia tetap bertahan. Jadi lag itu adalah ketika ada jarak, kemudian si survival itu adalah ada yang berubah dan tidak berubah. Dan yang tidak berubah ini merupakan cultural survival. Kemudian masuk pada cultural konflik di mana terjadinya konflik antara dua kebudayaan berbeda secara langsung. Kemudian cultural shock adalah ketika seseorang mengalami perubahan kebudayaan secara tiba-tiba. Seperti itu. Jadi misalnya kita di sini di Indonesia tiba-tiba kita pergi ke sebuah negara yang kita belum pernah mengetahui kebudayaannya dan kemudian pola kebudayaannya sangat berbeda 100% dengan Indonesia, maka di sana kita akan memiliki kemungkinan sangat besar untuk terjadinya cultural shock. Kemudian nah, di manakah Indonesia sekarang? Hakikat hidup seperti apa yang dimiliki oleh Indonesia? Atau hakikat karya seperti apa yang dimiliki oleh rakyat Indonesia? Persepsi waktu, persepsi manusia terhadap alam, dan hubungan dengan manusia. Silakan Anda bikin forum dan jawablah sesuai dengan jawaban Anda masing-masing di dalam forum.
melanjutkan pada nilai budaya manusia, di mana variabel utamanya adalah hakikat kehidupan, hakikat karya, persepsi manusia tentang waktu, pandangan manusia terhadap alam, dan hakikat hubungan manusia dengan manusia lainnya. Hal ini akan mampu menciptakan yang namanya cultural shock. Ketika dalam variabel ini tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan apa yang dia terima sebelumnya, maka akan menjadi kemungkinan besar kita menerima shock culture. Nah, di sini ketika di hakikat hidup, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa hidup itu buruk. Kemudian di sebagian orang lagi mengatakan hidup itu baik. Tetapi di sebagian orang yang lainnya mengatakan hidup itu buruk, tetapi manusia berusaha untuk membuatnya baik. Kemudian yang kedua, hakikat karya. Ada sebagian orang yang merasa mereka berkarya untuk mencari nafkah hidup. Namun, ada juga yang merasa bahwa karya adalah untuk mendapatkan kedudukan, kehormatan, dan lain sebagainya macamnya. Namun, ada juga yang merasa bahwa karya itu hanya untuk menambah kekayaan. Selanjutnya tentang persepsi waktu. Orientasinya masa kini, atau masa lalu, atau orientasi masa depan. Kemudian yang keempat adalah pandangan manusia terhadap alam. Sebagian orang mengatakan manusia tunduk pada alam yang dahsyat. Sebagian lainnya mengatakan manusia berusaha menjaga keselarasan alam. Kemudian manusia juga berhasrat menguasai alam. Yang kelima, hakikat hubungan manusia dengan manusia lainnya. Yang pertama, orientasi kolateral atau horizontal. Rasa bergantungan di setiap manusia lainnya itu lebih erat. Kemudian ada yang menggunakan orientasi vertikal atau rasa berkemandangan kepada atasan atau tokoh berpangkat lebih erat. Kemudian ada juga yang merasa bahwa hakikat hubungan manusia dengan manusia adalah individualisme atau menilai tinggi usaha atas kekuatan sendiri. Seperti itu. Secara lebih dalam lagi, kita akan sedikit membedakan atau mencari perbedaan di antara nilai budaya yang cukup signifikan, yaitu nilai budaya Barat dan nilai budaya Timur. Mana yang lebih baik? Silahkan jawab di forum. Apakah nilai budaya Barat yang cenderung mewujudkan objektivitas dengan penggunaan rasio? Ataukah nilai budaya Timur yang cenderung mewujudkan objektivitasnya dengan penggunaan rasa atau intuisi? Silakan berikan diskusi Anda terhadap nilai budaya Barat dan nilai budaya Timur di dalam forum. Ya, sekali lagi pertanyaannya adalah di manakah Indonesia? Nilai budaya mana yang diusung oleh Indonesia? Nilai budaya kebarat-baratan atau nilai budaya ketimuran? Silakan berikan jawaban Anda di dalam salah satu pertanyaan kuis yang ada di Salsa dengan tema pengantar ilmu budaya dasar. Namun, harap diingat, Indonesia memiliki kebudayaan normatif yang digandrungi bersama. Apakah itu? Ya, Pancasila. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pemaparan materi di atas terkait dengan pengantar ilmu budaya dasar dan manusia sebagai kebudayaan mampu dicerna dengan baik. Semoga pembelajaran kali ini membawa manfaat dan selamat pagi.